Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2434 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat 24. Di bawah perikop ucapan syukur dan bahagia. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, sekembalinya 70 murid yang diutus Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sukacita, karena pelayanan yang mereka lakukan sukses dan berhasil. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, serta mereka menyaksikan sendiri kuasa Allah menyertai setiap pelayanan mereka. Amin. Haleluya. Banyak yang disembuhkan. Banyak yang dilepaskan daripada ikatan-ikatan iblis. Para murid senang sekali karena mereka sendiri bisa melakukan hal-hal yang ajaib, heran, dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepulangnya mereka dari pelayanan, kesaksian-kesaksian dari murid satu ke murid yang lain saling meneguhkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Mereka semua kagum akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang boleh mereka saksikan sendiri. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 20 Tuhan Yesus berkata kepada para murid, Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendapat karunia daripada Tuhan, jangan sombong rohani. Saudara jangan sok. Jangan merasa, wah saya ini nabi. Wah saya ini bisa mendoakan orang lain yang sakit, orang itu sembuh. Saudara, kalau saudara jadi sombong karena pelayanan saudara itu, saudara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang membuat kita tinggi hati itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari iblis. Kalau saudara boleh melayani, lalu ada mujizat, saudara kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan itu buat Tuhan, bukan buat kita. Saudara, banyak orang saya jumpai baru mendoakan orang, sombongnya luar biasa.
Lama-lama bisa buka praktek dukun, saudara. Dukun Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Dengan pelayananmu yang sukses, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, jangan sampai saudara sombong rohani. Kalau Tuhan memberikan saudara karunia, pelayananmu sukses, saudara tetaplah rendah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 21 sampai ayat 24 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saudara, ini adalah ungkapan sukacita Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bersukacita? Karena para murid mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah amanat agung dari Tuhan Yesus itu adalah perintah yang harus gereja Tuhan, ya saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan itu, apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan senang. Amin. Tuhan bersukacita, bergembira, karena kita gereja Tuhan mengerjakan apa yang sudah menjadi perintah, sudah menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, bukankah kerinduan Tuhan semua orang diselamatkan? Saudara, Tuhan mau melibatkan saudara dan saya untuk dapat mengambil bagian ini, memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara, tugas kita hanya memberitakan. Amin. Jadi tugas saudara dan saya beritakan Injil saja. Bagian tobat dan menobatkan itu urusan Tuhan. Amin. Jadi saudara, tugas kita memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita temui, jumpai dimanapun kita berada. Amin. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bersukacita? Karena yang pertama, para murid melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkenan. Berkenan ini artinya berkeinginan. Berkenan ini artinya apa yang kita kerjakan Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Mari lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan. Apakah yang kita lakukan ini hal yang menyenangkan kita atau hal yang menyenangkan Tuhan? Saudara, kalau kita melihat sekarang ini gereja Tuhan ingin sekali membuat bangunan yang mewah, bangunan yang sangat-sangat nyaman, fasilitas semua wow, mahal dan sungguh-sungguh nyaman. Pertanyaannya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita cek lagi, apakah yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, ataukah yang kita kerjakan ini hanya untuk menyenangkan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bersukacita, bergembira, senang sekali? Karena para murid mengerjakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara lihat, ketika mereka memberitakan Injil, kuasa Allah menyertai mereka. Amin. Jadi ketika saudara memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara berjumpa, bertemu dengan orang yang sakit, saudara doakan. Karena kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara, karena saudara melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi kepada orang-orang yang saudara jumpai. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya Tuhan akan bersedih hati kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya melihat sekarang ini banyak sekali gereja-gereja mega church, mereka menghalalkan semua cara supaya gereja mereka penuh, saudara. Mereka mengajak, merekrut
Orang-orang yang sudah jelas-jelas sudah berjemaat di gereja di luar, tetapi mereka mau mengajak supaya mereka masuk menjadi member, menjadi anggota di gereja mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, hal-hal seperti itu bukan membuat Tuhan berkenan, bukan membuat Tuhan senang, tetapi membuat Tuhan bersedih hati melihat cara-cara mafia, cara-cara bajak laut, cara-cara jahat berlaku juga di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan berkenan adalah gereja Tuhan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara ingat, kita di Indonesia ini, kita ini minoritas. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa kita begitu sibuk untuk memindahkan dari jemaat gereja lain ke gereja kita? Sementara orang-orang di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa-jiwa dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita cari jiwa-jiwa yang murni, bukan sibuk memindahkan, mengajak dengan menawarkan fasilitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali pelayanan di daerah-daerah, banyak pendeta-pendeta bersedih hati. Kenapa? Karena pelayan-pelayan altar mereka diajak, digoda oleh gereja-gereja mega church tadi dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Saudara, saya melihat ini tawaran-tawaran yang menjijikan. Karena mereka menawarkan apa, saudara? Mereka menawarkan kalau kamu main musik di sini, kamu akan dihargai dengan gaji yang besar, yang tidak didapat di gereja sebelumnya. Dan setiap kali main musik, satu lagu itu ada harganya, saudara. Bapak Ibu Saudara, banyak orang muda yang gak kuat, saudara, karena mungkin pelayanan di gereja awalnya tidak mendapat apa-apa, saudara. Akhirnya apa? Tergoda dan meninggalkan pelayanan yang sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa cara-cara itu adalah cara-cara licik, saudara. Saya percaya saudara, Tuhan bersedih hati melihat cara-cara seperti itu digunakan di gereja-gereja besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan senang, Tuhan bersuka cita, Tuhan bergembira karena para murid melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Pergi memberitakan Injil. Amin. Itulah yang berkenan. Itulah yang membuat Tuhan senang di antara murid-murid. Mereka melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan bersuka cita? Karena pada akhirnya para murid mengenal Allah yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar bagi orang-orang yang berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Berapa besar pun, berapa banyak kesalahan, pelanggaran, dosa yang saudara perbuat. Kalau saudara saat ini masih mendengarkan firman Tuhan ini, masih hidup, itu menandakan Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Bukti kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia datang untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita mendapat pengampunan, kita mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus bersuka cita? Karena pada akhirnya para murid mengenal Bapa dan mengenal Anak Manusia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus bersuka cita? Karena yang pertama apa? Karena mereka mengerjakan
hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena mereka akhirnya mengenal Allah yang benar. Yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan Yesus bersuka cita? Karena para murid pada akhirnya menjadi saksi yang hidup pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 23 dan ayat 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan Yesus bersukacita karena para murid menyaksikan sendiri kuasa Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lihat pada Yesus ini menjadi kerinduan sebelum dan sesudah mereka. Para raja ingin sekali melihat, para nabi ingin sekali melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka saksikan. Tapi mereka tidak dapat melihatnya karena mungkin berbeda masa, waktu, dan juga jarak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan senang. Karena apa? Karena para murid menyaksikan sendiri kuasa Allah yang luar biasa terjadi di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan saya mau katakan, kalau para murid boleh jadi saksi, di mana mereka boleh melihat Yesus, anak manusia yang adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dan yang kedua, yang mereka lihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi hidup pada saat itu. Dan saya mau bilang saudara, bahwa hal yang sama masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara dan saya akan melihat kuasa Allah bekerja dalam pelayanan kita. Amin. Dengan kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada para murid, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi ketika kita memberitakan keselamatan ini kepada orang-orang lain, mereka yang percaya kepada Injil yang kita sampaikan, mereka diselamatkan dan nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya alami dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang. Tuhan bersukacita, Tuhan bergembira. Kalau apa? Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Apa itu? Beritakan Injil. Yang kedua saudara, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, akhirnya kita mengenal kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Amin. Yang ketiga, kita belajar saudara, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan, menyaksikan kuasa Allah yang tidak terbatas terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita jadi saksi ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka yang percaya pada pemberitaan kita, mereka diselamatkan, mereka menjadi penghuni surga. Dan kita yang memberitakan, nama kita terdaftar juga di surga. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberitakan kabar baik buat kami semua. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bapa di surga, hari ini kami mau mengerjakan, melakukan apa yang membuat Tuhan berkenan atas kami, yang membuat Tuhan senang. Kami mau pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.